Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Mas Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan rangkum lagi eksperimen treatment yang pernah saya coba pada ikan cana maru ya teman-teman. Dan waktu itu sempat saya coba kasih makan ikan cana maru saya dengan pakan full ulat Hongkong ya teman-teman. Dan seperti apa efeknya pada ikan cana maru selama 1 bulan? Langsung saja kita lihat videonya sebelum dan sesudahnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikan cana marunya ya teman-teman. Nah, ini dia sebelum saya coba kasih makan dengan pakan full ulat Hongkong selama 1 bulan ya teman-teman. Dan untuk bagian yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu bagian warna kuningnya ya teman-teman, terus bagian cabung dan juga bunganya ya. Nah, itu di setiap bar sudah ada cabungnya ya teman-teman, bahkan sudah ada yang jadi bunga juga ya. Nah, itu kiri kanan teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, nanti kalau jadi lebih bagus di video selanjutnya kita nanti lihat ya. Nah, berarti pakan ini untuk cabung sangat bagus ya teman-teman. Tetapi kalau tidak ada perubahan ya mungkin pakan ini kalau untuk sekedar membuat ikan cana maru kita tetap hidup bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk menaikkan cabung, kalau misalkan nanti di video yang kedua tidak ada perubahan, berarti pakan ini tidak bisa mempercepat tumbuhnya bunga pada ikan cana maru ya teman-teman. Nah, itu dia. Dan setidaknya ya teman-teman, kalau misalkan perubahannya itu di 1 bulan hanya sedikit, itu sangat wajar sekali ya teman-teman, karena di 1 bulan untuk eksperimen pada ikan cana maru ataupun ikan-ikan cana jenis lain itu hanya melihat efeknya saja ya teman-teman. Kalau untuk sampai maksimal, nah itu saya rasa untuk 1 bulan tidak akan cukup ya teman-teman, karena 1 bulan untuk treatment ikan cana itu sangat singkat sekali ya teman-teman. Nah, itu dia. Dan untuk bagian motif batiknya juga ya teman-teman bisa perhatikan, nanti ada perubahan pada motif batiknya juga, berarti pakan ini berefek ke bagian motif batiknya juga ya teman-teman. Dan untuk warna hitam, karena ini sudah full hitam solid semua, berarti kita tidak perlu untuk memperhatikan warna hitamnya ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat video yang kedua, yaitu ketika ikan ini sudah 1 bulan saya coba kasih makan dengan pakan full ulat Hongkong ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikan cana marunya ya teman-teman. Setelah 1 bulan saya coba kasih makan dengan pakan full ulat Hongkong ya teman-teman. Dan untuk airnya sendiri, mohon maaf sekali ya, waktu itu saya masih ingat sekali air di rumah saya sedang bermasalah dan jadi hijau seperti ini ya teman-teman. Padahal ini sudah saya ganti air dulu ya. Seperti biasa, kalau misalkan ikan sudah 1 bulan saya coba eksperimen treatment ya, sudah pasti updatean 1 bulan itu sehari ataupun 2 hari sebelum saya update, saya pasti ganti dulu airnya ya teman-teman, tetapi langsung hijau lagi seperti ini ya. Dan untuk kulit dari ulat Hongkongnya itu tidak bersih semua ya teman-teman, jadi banyak yang mengapung di permukaan air dan juga di bawah ya tuh.
Kalau misalkan ikannya gerak jadinya berterbangan ya teman-teman, dan tidak enak sekali dilihat ya, tetapi itu resiko. Kalau misalkan kita kasih makan ikan cana kita dengan pakan full ulat hongkong ataupun dengan ulat hongkong diselingi dengan pakan-pakan yang lain, sudah pasti bekas ulat hongkongnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk melihat perubahan-perubahannya ya. Mungkin sekilas ikan ini masih tetap sama ya teman-teman, tetapi sebetulnya ada sedikit tanda-tanda ya teman-teman perubahan yang bisa saya lihat ya, tetapi harus teliti sekali ya teman-teman. Yang pertama kita lihat bagian warna kuningnya dulu ya. Nah, untuk bagian warna kuningnya yang paling jelas kelihatan walaupun airnya seperti ini, yaitu pada bagian warna kuningnya di bagian kepala ya teman-teman. Di bagian kepala pas di bawah warna hitam ya teman-teman. Nah, atau sejajar dengan bibirnya ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat warna kuningnya cukup lumayan berbeda ya teman-teman dibandingkan sebelumnya. Dan untuk bagian warna kuning ke bagian tubuhnya juga ke belakang, teman-teman bisa lihat itu lebih kuningnya dibandingkan sebelumnya ya teman-teman. Apalagi di pas bagian perut ke belakang ya, atau dari garis tengah tubuhnya ke bawah ya teman-teman. Tapi untuk dari tengah ke atas itu saya rasa perubahannya tidak begitu jauh dan tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk bagian warna kuning berarti pakan ini berefek ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya juga melihat cabung yang lebih putih ya teman-teman dibandingkan sebelumnya, berarti itu sudah ada cabung yang jadi bunga juga ya. Nah, tuh kalau dihitung jumlahnya itu mungkin teman-teman bisa perhatikan di bagian bar yang paling depan ya teman-teman. Nah, yang tadinya polos ya, hanya ada beberapa titik, sekarang sudah lumayan, sudah mau naik ke atas tuh. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, berarti pakan ini untuk cabung juga lumayan ya. Walaupun di 1 bulan hanya bertambah 4 sampai 5 cabung ya teman-teman, tetapi di waktu 1 bulan itu sudah termasuk lumayan ya teman-teman. Karena tadi juga saya sempat bilang ya teman-teman di awal, kalau misalkan treatment ikan cana itu di 1 bulan sebetulnya sangat singkat sekali ya teman-teman. Tetapi kalau untuk menguji ya teman-teman, menguji pakan ataupun ya treatment yang kita lakukan ke ikan, nah itu di 1 bulan pun bisa kelihatan ya, walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman, tadi di awal ya di video sebelumnya kita juga melihat ikan ini untuk motif batiknya sudah kelihatan ya teman-teman. Dan untuk sekarang di video yang kedua ini teman-teman bisa lihat motif batiknya, saya rasa ini masih tetap sama saja ya teman-teman. Tetapi untuk bagian motif batik yang ada pada fin bawah itu warna birunya kelihatan muncul ya teman-teman, karena motif batiknya itu seperti hologram ya. Jadi putih biru tercampur jadi satu ya teman-teman. Nah, tuh ada titik-titik berwarna biru sebagian ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya simpulkan untuk motif batik karena perubahannya ya mungkin hanya sedikit sekali ya teman-teman. Saya katakan kalau pakan ini untuk menaikkan motif batik mungkin tidak bisa ya teman-teman. Tetapi karena ini hanya 1 bulan, bisa jadi ya teman-teman pakan ini juga untuk motif batiknya supaya lebih muncul bisa juga ya teman-teman. Dan silakan teman-teman coba saja, karena pakan ini sangat aman sekali. Dan untuk warna kuning ini berefek ya teman-teman. Dan untuk cabung juga sama ya. Nah, untuk cabung saya perhatikan sekali untuk bagian bar yang paling depan itu kelihatan sekali berbeda ya teman-teman.
Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman, karena tidak ada lagi yang bisa saya bahas. Dan terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.